beserta dengan kelompok saya ada Milky, Alif Nugroho, dan Raffi Muhammad. Kami akan mempresentasikan analisa semantik. Analisa semantik. Proses komplikasi yang pertama adalah analisa, di mana dalam praktiknya proses analisa adalah proses debug pada compiler. Jadi kalau kalian klik debug pada compiler, maka kalian sedang melakukan proses analisa leksikal, sintak, dan semantik. Analisa semantik masih termaksud dalam bagian front end, bagian yang menangani analisis source program. Proses ini merupakan kelanjutan dari proses komplikasi sebelumnya, yaitu proses scanning, analisis leksikal, dan proses parsing analisis sintaksis. Bagian terakhir dari tahapan analisis adalah semantik, memanfaatkan pohon sintaks yang menghasilkan dari parsing. Proses sintaks dan analisa semantik merupakan dua proses yang erat kaitannya dan sulit dipisahkan. Tugas analisa semantik. Proses ini merupakan proses kelanjutan dari komplikasi sebelumnya, yaitu analisis leksikal, scanning, dan analisa sintak parsing. Bagian terakhir dari tahapan analisis adalah analisis semantik. Proses analisa sintak dan analisa semantik merupakan dua proses yang sangat erat kaitannya dan sulit untuk dipisahkan. Nama saya Raffi Muhammad, akan melanjutkan presentasi dari teman saya Bimo. Pengenalan semantik. Data analisa semantik. Rutin yang akan diperiksa seperti 1. Apakah variabel yang ada telah didefinisikan sebelumnya? 2. Apakah variabel-variabel tersebut tipenya sama? 3. Apakah operan yang akan dioperasikan tersebut ada nilainya? Contohnya, ekspresi yang mengikuti if berarti tipenya Boolean, akan diperiksa di tipe identifier dan tipe ekspresinya. Bila ada operasi antara dua operan, maka tipe operan pertama harus bisa dioperasikan dengan operan yang kedua. Jadi logikanya gini, analisa leksikal memeriksa kata demi kata sudah sesuai belum dengan aturan bahasa. Sintak memeriksa pola pembentukan bahasanya, dan analisa semantik ini mengartikannya. Cara menerjemahkan proses analisa semantik. Contoh analisa semantik dalam bahasa Indonesia. Perhatikan kalimat berikut. Budi bermain bola di lapangan. Keterangan. Budi subjek, bermain predikat, bola objek, di lapangan keterangan. Analisa semantik mengartikan otak kita akan merespon bahwa secara kata sudah sesuai, secara pola sudah sesuai, maka kalimat tersebut artinya benar. Contoh analisa semantik dalam bahasa pemrograman. Perhatikan kalimat berikut. int a b t, a sama dengan 5, b sama dengan 2, c sama dengan a plus b. Keterangan. Ingat, dalam memeriksa dengan analisa semantik sama dengan sintaks harus berbaris. int a b t atau sintaks sesuai dan semantik benar. A sama dengan 5 atau sintaks tidak sesuai atau semantik salah. B sama dengan 2, sintaks sesuai. C sama dengan A plus B, sintaks tidak sesuai, semantik salah karena C tidak terdefinisi, harusnya T. Cara menerjemahkan proses analisa semantik sama seperti bahasa Indonesia dalam kalimat kucing berlari, kucing menyapu. Kita lihat dari kalimat di atas polanya masih sesuai. Hanya saja ketika diartikan menjadi salah. Makanya kenapa analisa semantik dan semantik sangat erat hubungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Nugroho. Saya ingin melanjutkan presentasi dari Raffi. Di sini dalam translator juga begitu. Ketika kita debug, maka proses pertamanya adalah leksikal dan semantik. Hanya saja proses menerjemahkannya sudah otomatis.
karena di dalam translator sudah memiliki library yang di dalamnya sudah terintegrasi. Maka sistem bisa dengan mudah melakukan proses debug. Proses analisa semantik. Analisa semantik berperan dalam memeriksa kesalahan yang bersifat semantik. Salah satu perannya analisa semantik yang penting adalah memeriksa tipe variabel. Contohnya, operator kali hanya digunakan untuk operan dengan tipe integer ataupun real. Sedangkan operator AND, OR digunakan untuk operan dengan tipe boolean. Penganalisa semantik dapat dilakukan dengan dua bentuk notasi, yaitu DBS, definisi berdasarkan sintaks, dan skema translasi. DBS merupakan tata bahasa dengan himpunan aturan semantik yang akan menentukan struktur sintaks dari suatu masukan. Sedangkan skema translasi adalah suatu tata bahasa bebas konteks dengan penyisipan suatu bagian program yang disebut aksi semantik pada sisi kanan produksi. Fungsi dari analisa semantik adalah untuk menentukan makna dari serangkaian instruksi yang terdapat dalam program sumber. Untuk mengetahui makna, maka rutin analisa semantik akan memeriksa. Yang A, apakah variabel yang ada telah didefinisikan sebelumnya? Yang B, apakah variabel-variabel tersebut tipenya sama? Dan C, apakah operan yang akan dioperasikan tersebut ada nilainya, dan seterusnya. Pengecekan yang dilakukan oleh analisa semantik. Yang pertama, memeriksa keberlakuan nama-nama meliputi pemeriksaan duplikasi. Apakah sebuah nama terjadi pendefinisian lebih dari 2 kali? Pengecekan dilakukan pada bagian pengelolaan blok. Kemudian ada terdefinisi, apakah nama yang dipakai pada program sudah terdefinisi atau belum. Pengecekan dilakukan pada suatu tempat kecuali blok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Belki Al-Hawari. Saya ingin melanjutkan presentasi dari Alif. Yang kedua, pemeriksaan tipe. Melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian tipe dalam statement-statement yang ada. Misalnya, bila terdapat suatu operasi diperiksa tipe oriented, yang contohnya bila ekspresi yang melakukan if berarti tipe boolean, akan diperiksa tipe identifier dan tipe ekspresinya. Bila ada operasi antara dua operan, maka tipe operan pertama harus bisa dioperasikan dengan operan yang kedua. Dan berikut contoh dari analisa semantik yang sudah diberikan keterangan. Sudah benar, dan seterusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.